Kalau di Malaysia ada festival makanannya, di kampungnya Bang Toha juga ada festival budaya. Yang dimana biasanya warga kampung setiap tahunnya akan mengadakan acara festival budaya atau biasanya kurang lebih disebut pesta rakyat. Dan setiap kampung akan mengadakan acara seperti itu. Biasanya paginya itu kenduri dengan nasi ambeng. Tapi sayang Bang Toha tidak datang pagi-pagi ya, sebab di sini kendurinya itu sekitar pukul 6, jadi pukul 7 sudah selesai sehingga Bang Toha tidak bisa menghadiri acara majelis kendurinya. Dan kali ini Bang Toha datang ke suasana festival budaya pesta rakyat yang ada di perkampungan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha bersama sang istri mau jalan-jalan ke kampung sebelah untuk memperlihatkan suasana festival budaya atau satu kampung tasyakuran semua atau kenduri, dan biasanya akan dimeriahkan dengan festival ketoprak. Ketoprak ini kurang lebih macam wayang lah, ceritanya itu macam wayang kulit cuma diperankan oleh manusia, jadi bukan diperankan oleh wayang. Karena terlalu lama merantau di Malaysia, sekitar belasan tahun baru bisa melihat meriahnya suasana festival pesta rakyat yang ada di kampung-kampung Indonesia. Kalau kemarin berada di kampung pegunungan, sekarang berada di kampung yang di bawah pegunungan, dan biasanya ramai penjual makanan, penjual minuman, penjual mainan, dan semakin malam justru acaranya makin bertambah meriah. Acara pesta rakyat di sini cuma satu hari sahabatku semua, jadi eventnya tidak beberapa hari. Beda dengan waktu Bang Toha ketika berada di Malaysia atau merantau di Malaysia, yang dimana biasanya kalau ada acara festival biasanya berhari-hari. Tapi kalau di sini cukup satu hari satu malam saja. Ada penjual tahu, penjual kacang. Jadi pokoknya ketika pulang daripada festival atau menonton ketoprak, biasanya para penonton akan membawa oleh-oleh. Tahu goreng, kacang rebus, jagung bakar, pokoknya semua serba ada. Dan kali ini Bang Toha mau parkir motor dulu. Jadi kalau di kampung-kampung tidak ada tukang parkirnya sahabatku semua. Beda dengan di perkotaan. Mungkin kalau di perkotaan ini ada biaya parkirnya ya. Tapi kalau di desa-desa, di kampung-kampung tidak ada biaya parkir. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga dimintai tolong oleh warga kampung yang dimana motornya tengah rusak. Jadi di sini Bang Toha disuruh untuk menyalakan atau menghidupkan motornya. Rata-rata kalau di perkampungan Indonesia motornya itu matic sahabatku semua. Dan rata-rata juga kalau di kampung di Indonesia lelaki akan menggunakan pakaian kain pelikat. Jadi di sini setiap malam itu warga di sini pakai kain pelikat. Katanya kalau pakai celana atau macam pakai celana jeans itu kurang sopan. Jadi kalau sudah lepas sholat asyar harus pakai kain pelikat. Oke sahabatku semua, di sini Bang Toha akan mengajak jalan-jalan sahabatku semua untuk melihat meriahnya pesta rakyat yang ada di perkampungan Indonesia. Dan mungkin sahabat-sahabat juga bisa melihatkan lelaki di sini setiap malam pasti rata-rata menggunakan kain pelikat. Jadi macam kain pelikat ini merupakan salah satu budaya khas tersendiri lah di Indonesia. Jadi kalau pakai celana panjang malam-malam, pasti nanti ada yang berkata, malam-malam kok pakai celana panjang, nggak sopan gitu. Jadi semuanya yang lelaki pakai kain pelikat. Dan di sini para ibu-ibu, bapak-bapak, akak-akak, cewek-cewek, semuanya keluar menengok tontonan ketoprak yang dimana memang begitu sangat meriah sekali sahabatku semua. Ya karena satu tahun sekali, jadi memang tidak ada istilahnya satu tahun 4 kali atau 3 kali, enggak, cuma satu tahun satu kali, sehingga acara berjalan begitu sangat seronok. Dan di sini ada penjual jagung cheese macam di Malaysia juga, cuma di sini jualannya itu porsinya mini, tidak sebanyak yang di Malaysia sahabat semua. Kalau porsi di Malaysia kan banyak, misal kata kita beli jagung cheese. Kalau di sini porsinya kebanyakan porsi kecil. Di sini juga ada penjual pentol bakar. Nanti Bang Toha juga akan beli pentol bakar. Kemarin ada yang berkomentar, Bang sekali-kali beli jajanan di gerobak yang ada di
acara festival pesta rakyat. Insya Allah nanti Bang Toha akan beli pentol. Di sini selain penjualnya menggunakan motor, ada juga penjual yang berjalan kaki membawa es teh, membawa sosis untuk dijual secara keliling. Jadi vibe-nya memang seperti suasana festival kampung era zaman dulu, sahabatku semua, kalau di perkampungan Indonesia. Jadi memang vibe-nya itu masih kampung yang dimana mungkin kalau teman-teman daripada Malaysia ada yang berkomentar, Bang, saya suka kontennya Bang Toha karena vibe kampungnya itu macam kampung Malaysia era tahun 80-an. Jadi sebelum semuanya modern, dulu di Malaysia juga macam itu, Bang. Jadi seperti ini sahabatku semua. Dari penjual makanan, minuman, di sini semuanya serba ada. Dan semakin malam semakin ramai sekali. Dan di sini juga ada penjual dodol atau jenang, biasanya menjadi oleh-oleh khas tersendiri bagi para warga kampung ketika nanti balik ke rumah masing-masing. Ada juga tempat untuk bermain kanak-kanak, biasanya untuk satu kali main untuk anak-anak Rp10.000 atau setara Rp2.40. Nah, di sini Bang Toha beli pentol bakar. Kemarin yang berkomentar, Bang, sekali-kali mukbang pentol bakar satu gerobak atau mukbang bakso satu gerobak, ya nggak muat sahabatku semua. Ini Bang Toha beli 10.000 saja sudah banyak ini. 10.000 itu kalau uang ringgit Malaysia berapa, Bang? 10.000 kalau uang ringgit Malaysia sekitar Rp2.40 atau mungkin ya Rp2.30. Tapi sudah dapat banyak dan memang rata-rata untuk harga makanan di kampung memang seperti itu sahabatku semua. Porsinya satu porsi Rp10.000 atau sekitar Rp2.40. Dan kali ini Bang Toha akan mencoba pentol bakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ya pentol bakar macam bubula daging dibakar, kurang lebih macam itu sahabatku semua. Sebab untuk bahan-bahannya pun juga sama, biasanya terbuat daripada daging ayam ataupun daging lembu dicampur. Dan di sini ada penjual leker, kurang lebih macam seperti apam balik yang nipis itu sahabatku semua. Dan ini Bang Toha tadi beli 10.000 tak habis-habis. Puluhan ribu di Indonesia itu cuma dapat bubula daging bakar. Tapi kalau di Malaysia puluhan ribu ringgit bisa untuk beli mobil ataupun motor baru. Tapi kalau di Indonesia Rp10.000 cuma dapat pentol bakar, dan ini pun sampai gosong tadi penjualnya membakar pentol bakarnya. Tapi enak sahabatku semua, dengan uang 10.000 kita kenyang. Jadi kalau nonton ketoprak bawa uang Rp50.000 atau setara Rp15 sudah boleh dapat macam-macam makanan. Dan kita juga bisa beli minuman. Kalau untuk harga minuman di sini rata-rata Rp1 atau sekitar Rp4.000. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Di sini rata-rata biasanya penjual bubula daging itu dijual secara keliling sahabatku semua. Kira-kira kalau di Malaysia, misal kata menjual makanan dengan secara keliling, naik motor itu boleh atau tidak sih sahabatku semua? Sebab selama saya merantau di Malaysia, saya itu tidak pernah menjumpai penjual makanan dengan naik motor keliling. Kalaupun ada, biasanya penjual es krim. Dan penjual es krim itu biasanya juga warga asing. Kalau tak orang Pakistan, biasanya orang Bangladesh. Dan jarang sekali saya melihat istilahnya penjual minuman dan makanan dijual secara keliling di Malaysia. Dan kenapa nggak ada sahabatku semua? Padahal mungkin kalau jualan makanan di Malaysia secara keliling mungkin lebih untung banyak ya, karena tidak ada yang jual makanan secara keliling. Atau mungkin ada penyebabnya tidak diperbolehkan jual makanan secara keliling. Coba untuk teman-teman dari Malaysia tulis di kolom komentar. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha, penjual makanan keliling itu begitu sangat banyak sekali. Dari penjual makanan mie ayam secara keliling, dari penjual bakso secara keliling. Tapi kalau di Malaysia, saya juga cukup dibuat terkejut, tidak ada penjual makanan keliling. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana kemeriahannya begitu sangat meriah sekali. Dan ini kali pertama saya bisa merasakan suasana pesta rakyat yang ada di perkampungan Indonesia. Setelah belasan tahun hidup dan tinggal di Malaysia merantau, baru kali ini merasakan suasana yang Masya Allah begitu amat sangat senang sekali lah sahabatku semua. Walaupun sebenarnya kalau Bang Toha disuruh tengok festival budayanya sampai penuh atau sampai habis, Bang Toha tak mampu. Sebab di sini biasanya kalau pesta rakyat
selesainya itu sekitar pukul 2 pagi. Jadi pukul 2 pagi baru selesai. Itu sebabnya Bang Toha tidak menunjukkan suasana acara festival ketopraknya berlanjut, ya dikarenakan Bang Toha tak mampu, sahabatku semua. Ini pun biasanya acaranya yang pertama akan diadakan acara dangdutan dulu atau musik dangdut. Selesai musik dangdut barulah acara ketoprak, atau biasanya di sini juga sering disebut wayang orang. Dan biasanya ketoprak ini akan membawakan sejarah Islam, kemudian juga cerita tentang sunan-sunan atau wali, biasanya macam itu kalau ada festival budaya ketoprak. Untuk makanan yang dijual seperti apa, Bang? Nah, Bang Toha tunjukkan di sini. Makanan yang dijual di acara festival ketoprak atau pesta rakyat. Di sini ada kue leker, atau biasanya di Malaysia disebut apam balik, dan rasanya juga sama, sahabatku semua, cuman hanya beda nama saja. Jadi Indonesia Malaysia bab soal budaya makanan itu hampir sama. Makanya Malaysia dan Indonesia sering disebut negara serumpun. Nah, kemarin ada yang berkomentar, jangan bawa-bawa nama serumpun. Presiden kita saja, ya kan, kalau berjumpa dengan pemimpin Malaysia, mereka juga bilang kok Indonesia dan Malaysia negara serumpun. Lantas kalau saya bilang Indonesia dan Malaysia negara serumpun, apakah salah? Ya nggak salah. Yang salah itu pemikiran kalian terlalu berpikir negatif tentang Malaysia, yang dimana tak pernah datang ke Malaysia tapi pikirannya ke arah negatif, menyebut negara tetangga kita dengan sebutan yang tak patut. Itu saja sudah salah, sahabat. Dan akhirnya Bang Toha memutuskan apa mangan apa? Hah? Dan akhirnya di sini Bang Toha kesulitan untuk mengambil motornya sebab motornya terlalu rame, sahabatku semua. Tengok, tadi Bang Toha pas waktu datang awal, motor itu belum penuh, tapi sekarang sudah begitu sangat penuh, sahabatku semua. Tengok, begitu sangat ramai sekali yang datang. Bahkan ada penjual lontong juga yang jual pakcik-pakcik. Biasanya kalau yang jual pakcik-pakcik ini masakannya enak. Oke, sahabatku semua, next dilanjut video besok berikutnya. Jawab pertanyaan teman-teman yang berkomentar, Bang, kenapa di Indonesia kalau saya lihat uangnya banyak yang lusuh atau banyak yang kusam? Kenapa berbeda dengan di Malaysia? Kalau di Malaysia uangnya jarang lusuh, uangnya jarang kusam. Memang agak berbeda jauh, sahabatku semua, yang dimana kalau dibandingkan dengan mata uang ringgit Malaysia dengan mata uang rupiah Indonesia, yang dimana kalau mata uang rupiah Indonesia pembuatannya itu menggunakan kertas. Jadi penggunaannya bahan-bahannya menggunakan kertas macam ini ya. Jadi dia cepat lusuh, cepat koyak. Tapi kalau ringgit Malaysia jauh, yang dimana penggunaan ringgit bahan yang dibuat untuk mata uang ringgit ini nampaknya begitu sangat bagus ya, sehingga tidak mudah koyak, sehingga tidak mudah istilahnya jadi jelek. Dan bahkan saya menyimpan uang ringgit saya, yang dimana Bang Toha semalam cuci bag, dan ternyata di dalamnya ada mata uang RM 10 ringgit. Mungkin Bang Toha terlupa waktu dulu Bang Toha kerja di Malaysia, Bang Toha uangnya simpan dalam bag, dan bag tersebut saya masukkan dalam mesin cuci. Tapi ternyata meskipun ringgit Malaysia dimasukkan dalam mesin cuci, Masya Allah, sedikit pun tak koyak, sahabatku semua. Jadi sedikit pun tak rusak, masih utuh, masih bagus. Andai kata ini kalau mata uang rupiah, misal katalah 10.000 rupiah, kalau masuk ke dalam mesin cuci pasti akan koyak. Dan saya pun juga heran ya, padahal kalau untuk bahan yang terbuat dari RM 10 ringgit ini tak macam bahan yang digunakan untuk pembuatan RM5 atau RM seringgit, tapi sungguh sangat kuat dan tidak koyak sama sekali, sahabatku semua. Lihat, tengok, masih utuh, masih bagus. Itulah bedanya kualitas mata uang
ringgit Malaysia dengan rupiah Indonesia. Dan di tangan saya ini ada mata uang Rp5.000 yang dimana di sini sudah terlihat nih, lihat sahabatku semua, sudah terlihat agak koyak. Tapi meskipun agak koyak macam ini, di sini tetap berlaku sahabatku semua. Jadi misal kata lusuh ataupun tidak bagus, tetap laku dengan nilai yang sudah tercantum. Kalau di Malaysia Rp5 bahannya itu macam daripada kertas plastik ya, dan itu sangat kuat sekali, tahan segalanya, tahan air, tahan koyak. Dan memang rata-rata kalau di Malaysia selama saya merantau di sana hampir tidak pernah menemukan mata uang Malaysia yang dimana jelek, lusuh, itu nggak ada sahabatku semua. Ya karena pembuatannya begitu sangat canggih, dan di sana juga hampir tidak ada yang namanya istilah pemalsuan uang. Jadi misal kata berita pemalsuan uang itu jarang sekali dan memang sulit dipalsukan. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang sering ya mendengar berita pemalsuan uang dan kemudian sudah melakukan beberapa bulan atau beberapa tahun baru tertangkap, baru terdeteksi. Tapi kalau di negara tetangga sahabatku semua, di Malaysia jarang sekali ya ada pemalsuan mata uang. Ya dikarenakan mata uang di Malaysia itu dari saya lihat ya kan, ini pembuatannya memang begitu sulit dan sangat canggih menggunakan teknologi tinggi, sehingga untuk memalsukan mata uang seperti ini memang tidak akan bisa sahabatku semua. Itulah perbedaan mata uang ringgit Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Indonesia misal kata mata uang palsu ya kan, kalau kita tidak cek betul-betul, kalau misal katalah orangnya itu malas cek uang, itu kita bisa tertipu dengan mata uang palsu. Dan biasanya kalau di Indonesia itu ada mata uang palsu itu saat-saat menjelang Lebaran, karena orang kan sibuk berbelanja sehingga kadang-kadang penjual tidak melihat mata uang tersebut. Jadi di sini Bang Tuh hanya sebang-sebang cerita saja ya, pengalaman merantau saya di Malaysia dan perbedaan mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia. Nanti ada pula yang menyuruh, silakan kamu pergi ke sana saja ke Malaysia, jangan tinggal di Indonesia, puji-puji ringgit. Bukan seperti itu sahabatku semua. Ini berbagi informasi biar sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah datang ke Malaysia biar tahu seperti apa mata uang negara tetangga kita dan seperti apa kualitasnya. Dan ini nampaknya Rm10 ini yang berada di dalam bagnya Bang Toha sudah cukup lama, sehingga sampai sekarang pun masih bagus, tetap utuh, sama sekali tidak ada yang koyak sahabatku semua. Itulah hebatnya mata uang negara tetangga kita ringgit Malaysia. Bukan hanya sekedar nilai tukarnya yang tinggi, tapi juga menjadi salah satu mata uang terbaik di Asia.